Hai viewers, jumpa lagi sama aku. Kali ini aku mau menceritakan film action tahun 2010 dari Korea Selatan yang berjudul The Man From Nowhere atau Ajusi dalam judul Koreanya. Film ini mengisahkan seorang bernama Cha Tae-sik yang ingin menyelamatkan seorang gadis kecil bernama Jung So-mi dari tangan mafia narkoba dan penjualan organ tubuh manusia. Langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Kalau kalian suka channel ini, silahkan dukung aku dengan subscribe, like, and share ya. Pada suatu malam, sekelompok polisi menuju sebuah klub malam untuk melakukan penyergapan sebuah transaksi narkoba. Di dalam klub tersebut sudah ada polisi yang mengintai dan memberikan informasi bahwa transaksi sudah dilakukan antara seorang pria besar dan seorang pelayan klub. Sesampainya di klub, para polisi langsung menerobos masuk. Ketika sang pelayan akan pergi meninggalkan klub, tiba-tiba seorang wanita menyetrumnya dari belakang dan mencuri paket narkoba tersebut. Sewaktu pria besar itu akan pergi, polisi berhasil menangkapnya. Tetapi ketika polisi mengecek isi tas dari transaksi itu, narkobanya sudah hilang. Mereka pun marah dan kecewa. Wanita yang mencuri itu pun sudah pergi bersama teman prianya. Di tempat lain, seorang pria bernama Cha Tae-sik pulang dari pasar setelah membeli makanan dan bunga. Sesampainya di apartemen, dia melihat gadis kecil bernama Jung So-mi bersembunyi dan dia menuduh So-mi mencuri lagi. Tetapi So-mi menyangkalnya. Cha Tae-sik bekerja sebagai penggadaian di apartemennya. Lalu Tae-sik mengajak So-mi makan, dan tiba-tiba ibu So-mi datang untuk mencari So-mi. Lalu So-mi bersembunyi dari ibunya, dan Tae-sik mengatakan kepada ibu So-mi bahwa So-mi tidak ada. Ibu So-mi memperingatkan Tae-sik agar jangan menyembunyikan anaknya, lalu ia pun pergi. Ketika So-mi bermain-main dengan bunga yang dibeli, Tae-sik pun marah. 남의 물건에 함부로 손대지 마. Di sebuah kantor, sang bos mafia sangat marah kepada anak buahnya yang bernama Mansuk karena narkobanya yang hilang. Mansuk berjanji akan menemukannya. Dia diberi waktu 3 hari oleh si bos atau dia akan dibunuh dan organ tubuhnya akan dijual. Di lain tempat, wanita yang mencuri narkoba tersebut dipukuli oleh teman prianya karena menyembunyikan narkoba tersebut. Perempuan bernama Hyojung itu berselisih karena masalah bayaran narkoba yang mereka curi. Ternyata wanita tersebut adalah ibunya Jung So-mi. Ibunya ternyata adalah pecandu narkoba. Lalu Jung So-mi disuruh pergi oleh ibunya. Jung So-mi datang ke kamar Cha Tae-sik untuk menginap. Dia berjanji akan pulang bila teman ibunya sudah pergi. Paginya, Jung So-mi sudah pergi tanpa memberitahu Tae-sik. Sebelum pergi, dia masih sempat mengecat kuku Tae-sik. Tae-sik lalu pergi ke makam istrinya yang bernama Kim Yeon-soo. Dalam perjalanan pulang dari makam, dia melihat Jung So-mi dipukul oleh ibu-ibu karena mengira Jung So-mi mencuri tas anaknya. Polisi pun datang dan menanyakan di mana ibunya. Tetapi Jung So-mi hanya diam dan malah menunjuk Cha Tae-sik. Dia bilang bahwa pria itu adalah ayahnya. Cha Tae-sik lalu pergi begitu saja dan pura-pura tak mengenalnya. Pada malam hari, Mansuk menelpon adiknya yang bernama Jong-suk dan memberitahukan lokasi wanita yang mencuri narkoba tersebut. Di lain tempat, Jung So-mi dan Cha Tae-sik sedang di toko. Dan tampaknya So-mi ngambek karena tadi Cha Tae-sik pergi begitu saja. Lalu So-mi meminta maaf karena membuat Tae-sik malu. 아저씨도 제가 창피하죠. 그래서 모른 척했죠. Tetapi dia tidak membencinya karena dia menyukai Tae-sik. 그래도 안 미워요. 아저씨까지 미워하면 내가 좋아하는 사람 한 개도 없어. So-mi pun pergi. Sesampainya di rumah, So-mi mendapati ibunya sedang dianiaya oleh Jong-suk. Saat
Saat pulang, Cha Tae-sik mendapati gembok kamarnya sudah dirusak orang dan terdapat mafia yang mengancamnya di dalam kamar. 마취로 하나. Tae-sik lalu menghajar salah satu mafia tersebut. Tae-sik bilang mereka datang ke tempat yang salah. Lalu Jong-suk menelpon Tae-sik untuk menyerahkan tas yang ibunya Somi gadaikan, tetapi Tae-sik menolaknya. Kemudian, Jong-suk memperdengarkan suara Somi di telepon dan mengancam akan membunuh mereka. Tae-sik pun akhirnya menyerahkan tas yang berisi narkoba tersebut. Sebelum pergi, anak buah Jong-suk membunuh temannya dan meninggalkan handphone di kamar Tae-sik. Tae-sik berusaha mengejar mereka untuk menyelamatkan Somi, tetapi gagal. Di dalam mobil, Jong-suk tidak percaya kalau Tae-sik sehebat itu. Tae-sik lalu melaporkan kejadian itu ke polisi, tetapi hanya ditanggapi dingin. Lalu, Tae-sik menutup teleponnya. Paginya, Tae-sik mendapat telepon dari Jong-suk yang menyuruhnya mengantar paket. Tae-sik menyetujuinya, asalkan Somi dan ibunya tidak disakiti. Tae-sik lalu pergi dengan dibuntuti oleh Jong-suk dan kakaknya. Tae-sik mengambil paket tersebut di sebuah loker. Jong-suk berjanji akan melepaskan Somi dan ibunya di sebuah restoran pada jam 9 malam. Tae-sik disuruh membuang handphonenya dan pergi ke tempat tujuan. Di waktu yang sama, polisi mendapatkan informasi mengenai transaksi narkoba. Sesampainya Tae-sik di tempat tujuan, dia disambut oleh bos mafia dengan ramah dan mengira Tae-sik adalah orang China. Bos mafia yang bernama Oh Myung-gyu terkejut ketika Tae-sik bisa berbahasa Korea. Tae-sik lalu menyerahkan paketnya dan minta Somi untuk dibebaskan. Tetapi, bos mafia tidak mengerti apa yang dimaksud. Tiba-tiba saja, polisi datang menyergap dan ternyata ini adalah jebakan yang disiapkan oleh Mansuk. Bos mafia sangat marah dan anak buahnya menghajar Tae-sik. Bos mafia berusaha kabur dari polisi, tetapi dikejar oleh Tae-sik. Tae-sik menggunakan mobil untuk menghadang bos mafia, tetapi mobilnya ditabrak hingga rusak. Ternyata di bagasi mobil tersebut ada jasad ibunya Somi yang sudah mati dan organ tubuhnya dikeluarkan. Polisi pun menangkap Tae-sik dan bos mafia berhasil kabur. Polisi mengatakan kalau organ tubuh yang harganya mahal sudah dikeluarkan semua, tetapi polisi tidak yakin bila ini perbuatan si bos mafia. Tae-sik diinterogasi, tetapi faktanya dia tidak ada kaitannya dengan si bos mafia. Menurut polisi, Tae-sik tidak punya catatan kriminal dan tes narkobanya negatif. Tetapi ada catatan diri Tae-sik yang hilang dari tahun 1998 hingga 2006. Dan ada data dirinya yang tidak bisa diakses. Polisi pun menggeledah kamar Somi. Di kantor polisi, Tae-sik dituduh sebagai pembunuh ibu Somi. Tetapi Tae-sik hanya diam saja. Ketika polisi menggeledah kamar Tae-sik, ditemukan mayat salah satu mafia. Lalu, polisi mendapat info bahwa Tae-sik berhasil kabur dari kantor polisi. Malam itu, seorang mafia menyerahkan Somi kepada seorang nenek tua dan nenek itu mengajaknya bertemu dengan ibunya. Somi pun mengikuti nenek itu. Lalu, si nenek memasukkan Somi ke dalam kamar dan menguncinya. Di kamar tersebut, sudah ada banyak anak kecil yang disandra juga. Tae-sik yang berhasil kabur lalu mencari handphonenya yang dia buang tadi pagi. Dari CCTV, polisi melihat kalau Tae-sik bukan orang biasa dari cara dia kabur. Dan diketahui fakta bahwa Tae-sik adalah seorang mantan intelijen militer. Polisi pun mulai menyelidikinya. Di suatu tempat, Jong-suk dan Mansuk sedang menginterogasi dan menghajar teman pria ibunya Somi terkait narkoba. Pada akhirnya, pria itu pun dibunuh. Di tempat lain, bos mafia dihajar dan dibunuh oleh anak buahnya Mansuk yang bernama Ram Roan. Polisi masih mencari bukti di kamar Cha Tae-sik, tetapi mereka tidak yakin kalau Tae-sik yang membunuh ibunya Somi. Akhirnya, polisi menemukan identitas dan data diri Cha Tae-sik.
Ternyata Chatesik adalah seorang agen khusus intelijen militer. Dia bertugas dalam misi rahasia dari tahun 1998 hingga 2006. Menjadi instruktur bela diri dan menerima medali kehormatan tertinggi. Setelah suatu musibah yang menewaskan istrinya pada tahun 2006, catatan diri Chatesik resmi ditutup. Di lain tempat, Tesik mencari informasi siapa yang membeli handphone tersebut dan akhirnya mendapatkan setelah menghajar sekelompok rentenir. Tesik juga mendapatkan informasi bahwa orang yang membeli handphone tersebut juga menjual organ tubuh. Akhirnya, polisi menemukan lokasi Tesik berada. Di suatu klub malam, Jong-suk dan anak buahnya sedang bersenang-senang. Lalu, Tesik tiba di klub tersebut, tetapi dia bertemu dengan Mansuk di lift. Tesik tidak menyadari bila orang tersebut adalah Mansuk karena tidak pernah bertemu sebelumnya. Mansuk menelpon Jong-suk dan memberikan kode untuk pergi dari klub itu. Dibantu oleh seseorang, Tesik lalu mengetahui lokasi anak buah Jong-suk. Tesik menghajarnya, lalu bertanya di mana Somi. 소미 어딨냐? Anak buah itu tidak tahu dan tiba-tiba saja Ramroan datang dan membunuh anak buah tersebut. Di saat yang sama, polisi pun sudah tiba di klub malam itu. Chatesik lalu bertarung dengan Ramroan. Pertarungan tampak seimbang. Ramroan lalu menembak dan mengenai Tesik. Ramroan lalu melarikan diri. Ketika pertarungan akan dilanjutkan, datanglah Mansuk mencegah Ramroan dan melemparkan handphone ke Tesik. Mereka pun pergi. Tesik berlari mengejar mereka, tetapi tidak sanggup karena terluka akibat tembakan. Polisi yang melihat Tesik berusaha untuk menangkapnya, tetapi dia berhasil kabur dengan mobil curian. Tesik melanjutkan pengejaran dengan mobil yang dia curi. Lalu, Tesik menelpon Mansuk dan bertanya apa yang mereka perbuat terhadap Somi. Mansuk ingin Tesik masuk penjara agar Somi mereka lepaskan. Lalu, Tesik mengancam Mansuk dan menutup teleponnya. 놈만 사는 놈한테 죽는다. 내가 보여줄게. Kasus ini pun akhirnya diambil alih oleh Badan Intelijen Korea. Tetapi polisi tidak terima begitu saja. Di tempat lain, Tesik bertemu teman lamanya dan membantu mengeluarkan peluru dari perutnya. Di saat menahan rasa sakit, Tesik teringat istri dan bayi di kandungan istrinya. Saat itu, Tesik sangat bahagia saat membeli sepatu bayi di sebuah toko. Sedangkan istrinya menunggu di mobil. Tesik mendapat kode di teleponnya dan segera menelpon. Tetapi, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil Tesik dan menewaskan istrinya di hadapan dirinya. Tesik pun tiba-tiba ditembak oleh orang tak dikenal. Dalam keadaan tertembak, dia melihat ke arah istrinya dan menangis. Setelah kondisinya agak membaik, dia meminta temannya mencarikan senjata. Temannya berusaha melarang dia karena Tesik hampir saja mati. Tetapi Tesik harus mencari seseorang. Polisi pun mulai menyelidiki Somi. Tesik lalu menyiapkan diri. Dia sudah mendapatkan senjata dari temannya. Tiba-tiba, dia mendapatkan telepon dari polisi dan berkata akan memburunya. Polisi tahu kalau Tesik sedang mencari Somi, dan dia diberitahu kalau Somi masih hidup. Tesik lalu berkata bahwa Mansuk dan Jong-suklah yang membunuh ibunya Somi dan menjebak dirinya. Tesik lalu menutup telepon. Tesik pun langsung mencari Somi. Di tempat lain, Somi dan anak-anak lainnya sedang diberi makan. Satu persatu dari anak-anak tersebut dibawa pergi, dan Somi masih berharap bisa bertemu dengan ibunya lagi. 진짜죠? 말 잘 들으면 엄마 볼 수 있는 거죠? Di bandara, polisi menangkap salah satu pengedar narkoba dan menanyakan tentang penjualan anak-anak. Pengedar itu mengatakan anak-anak dijadikan kurir narkoba agar tidak dicurigai. Di waktu yang sama, Tesik mengikuti salah satu anak laki-laki yang menjadi kurir.
Sampailah Taesik di tempat rental arcade game. Dan di sana ternyata ada Somi yang juga menjadi kurir, tetapi Taesik tidak menyadarinya. Taesik terus mengikuti anak laki-laki tersebut, tetapi dia dikejar oleh polisi yang mencurigainya. Taesik melihat anak tersebut dijemput oleh mobil. Karena tergesa-gesa, akhirnya dia berhadapan dengan para polisi dan mencuri mobil untuk mengejar anak tersebut. Akhirnya, dia menemukan mobil tersebut parkir di sebuah toko. Taesik pun masuk ke toko tersebut yang di dalamnya seperti terbengkalai. Ternyata di sana ada pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah terdapat Jong-suk dan banyak anak-anak yang sedang memproduksi narkoba. Taesik lalu memeriksa tempat tersebut dan didapati ada mayat bos mafia dan anak kecil yang organ tubuhnya sudah dikeluarkan. Taesik membunuh satu persatu anak buah Jong-suk dengan menggunakan pistol. Jong-suk pun terkejut dan berusaha lari. Lalu Taesik menembak kaki Jong-suk dan menghajarnya. Lalu Taesik menelpon Mansuk dan menyuruhnya menyerahkan Somi dalam waktu 1 jam. Dia menembaki Jong-suk dengan paku dan membuat Mansuk marah. Mansuk mencoba mengancamnya, tetapi Taesik tidak peduli. Lalu, Mansuk menyuruh Ramroan untuk mencongkel mata Somi. Taesik mengisi tempat tersebut dengan penuh gas dan mengatakan kepada Jong-suk bahwa perbuatan merekalah yang menjual organ tubuh anak-anak. 장기를 꺼냈지. Tanpa penyesalan, Jong-suk berkata karena hal tersebut menguntungkan. Jong-suk mengancamnya, tetapi Taesik berkata tetap akan membunuh Jong-suk dan Mansuk walaupun dia menemukan Somi. 너희 둘은 죽는다. Taesik lalu pergi. Tidak lama kemudian, tempat tersebut meledak dan anak-anak berhasil diselamatkan. Di tempat lain, Somi sedang disandra di dalam mobil ambulans. Akhirnya, Somi mengetahui bahwa ibunya sudah mati. Somi pun kemudian dibius. Polisi menggeledah tempat anak-anak disekap dan juga mendapatkan informasi tentang pria bernama Oh Sang-man, si ahli bedah, dan segera mencarinya untuk ditangkap. Di saat bersamaan, si ahli bedah akan mencongkel mata Somi. Kemudian, Cha Taesik tiba di sebuah gedung tua tempat Mansuk berada. Di sana sudah menunggu banyak anak buah Mansuk, termasuk Ramroan. Mansuk bertanya, di mana Jong-suk? Dan Taesik balik bertanya, di mana Somi? Mansuk lalu melemparkan sepasang bola mata kepada Taesik. Lalu, Taesik menangis dan Mansuk bilang dia membuat masalah dengan orang yang salah. Taesik pun marah dan mulai menembaki dan menghajar mereka satu persatu. Di saat keadaan sedang kacau, Mansuk berhasil kabur. Taesik berhasil membunuh semua anak buah Mansuk. Mansuk yang kabur berusaha untuk mengamankan uangnya. Lalu dimulailah ronde kedua antara Cha Taesik dan Ramroan. Pertarungan cukup sengit dan akhirnya dimenangkan oleh Taesik. Ramroan pun tewas. Mansuk berusaha melarikan diri menggunakan mobil, tetapi ditembaki oleh Taesik. Ban mobilnya pun terkena tembakan dan mobilnya menabrak mobil lain di parkiran. Taesik lalu menghampiri mobil Mansuk. Merasa terancam, dia lalu menelpon polisi dengan sangat panik. Taesik menembak kaca mobilnya, tetapi ternyata kacanya anti peluru. 이거 방탄유리야 이 개새끼야.
Merasa aman, Mansuk lalu menantang Tae-sik untuk menembaknya. Lalu, Tae-sik menembak kaca mobil di titik yang sama berkali-kali, sehingga akhirnya tembus juga mengenai Mansuk hingga tewas. 아직 한 발 남았다. Tae-sik yang merasa semuanya sudah berakhir, berniat untuk bunuh diri. Tiba-tiba, dia mendengar ada yang memanggilnya. Ternyata, Somi masih hidup, dan kedua matanya juga masih utuh. Tae-sik lalu menyembunyikan senjatanya dan melarang Somi untuk mendekatinya. Somi lalu berlari dan memeluk Tae-sik sambil menangis. Tae-sik pun ikut menangis. 아저씨가 저 구하러 온 거 맞죠? 그쵸? Polisi pun lalu tiba di TKP dan menangkap Tae-sik. Polisi mengizinkan Somi bersama Tae-sik dalam perjalanan ke kantor polisi. Tiba-tiba, Tae-sik meminta tolong pada polisi agar dia diizinkan mampir ke sebuah toko dan membelikan Somi tas sekolah beserta buku pelajaran. Tae-sik pun meminta maaf karena dulu pernah pura-pura tidak mengenalnya. Dan untuk pertama kalinya, Somi melihat Tae-sik tersenyum. Tae-sik berkata kalau sekarang Somi hanya sendiri dan harus mandiri. Sebelum pergi, Tae-sik memeluk Somi untuk pertama dan terakhir kalinya. 한 번만 안아보자. 아저씨, 울어요? Oke, gimana menurut kalian filmnya? Tegang, seru, atau sedih? Yang pasti, film ini seru banget untuk ditonton. Actionnya bagus dan aktornya ganteng pula. Rekomendasi banget buat kalian yang suka film action. Sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton di channel Story Zeta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!